Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bentuk rahmat Allah dan kasih sayangnya yang begitu besar untuk hamba-hambanya yang beriman adalah Allah akan memberikan kepada hambanya tersebut anugerah sesuai dengan persangkaan hamba tersebut tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika persangkaan hamba tersebut baik tentang Allah, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Jika persangkaan hamba itu buruk tentang Allah, maka Allah pun akan membalas dengan keburukan. Na'udzubillah. Allah akan memberikan sesuai dengan persangkaan hamba tersebut. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku tentang diriku. Falyadhunna bi ma syaa. Maka hendaklah hamba-hambaku itu dia berprasangka tentang aku sesuai dengan kehendaknya. Jika dia berprasangka tentang Allah itu maha baik, Allah itu akan mencurahkan kasih sayangnya, Allah itu akan mengampuni, Allah akan membela hamba-hambanya yang terzalimi, maka Allah akan memperlakukan dia sesuai dengan persangkaan dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah akan menolong dia ketika dia dalam keadaan susah, Allah akan mengampuni dia jika dia bertaubat, Allah akan menolong dia jika dia terzalimi. Sebaliknya jika dia berprasangka buruk tentang Allah atau kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan persangkaannya. Misalkan dalam urusan mencari rizki, seseorang menganggap saya tidak akan bisa mendapatkan rizki yang melimpah atau uang yang melimpah kalau saya tidak melakukan ini dan itu, kalau saya tidak memiliki modal yang besar, kalau saya tidak memiliki pendidikan setinggi-tingginya. Ya. Ini adalah prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah dialah pemberi rizki seekor semut, seekor binatang yang kecil yang lemah di dalam lubangnya. Allah maha kaya, maha mampu untuk menghantarkan rizki kepada siapapun juga. Dan rizki Allah Tabaraka wa ta'ala sudah Allah tetapkan, sudah Allah bagi-bagikan. Tidak ada sangkut pautnya dengan skill seseorang, kemampuan seseorang dalam berbisnis misalkan. Jika seseorang menyangka bahwasanya rizkinya bergantung kepada itu semua, ya, bergantung kepada keahliannya semata, bergantung kepada kecerdasannya semata, maka pada hakikatnya dia sudah berburuk sangka kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka dikhawatirkan dia hanya akan mendapatkan sesuai dengan persangkaannya tersebut. Tidak lebih dari itu. Sebaliknya orang-orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memudahkan jalannya sekalipun dia adalah orang yang lemah. Sekalipun dia adalah orang yang katakanlah dari segala sisi mungkin memiliki berbagai macam kekurangan. Kemudian di antara bentuk berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, misalkan ya, ketika seseorang berada dalam kondisi sakit, dia tidak bisa bangun untuk menunaikan ibadah dan seterusnya, di situ ditekankan kepada seorang hamba untuk berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah itu maha baik. Ya, walaupun kita tidak bisa menunaikan ibadah dengan sempurna karena kita sakit, maka Allah akan tetap menuliskan pahala yang sempurna. Bahkan Allah akan menuliskan pahala untuk kita terkait kesabaran kita dan seterusnya. Dan ketika seorang misalkan di depan gerbang kematian, di situ dia butuh berprasangka baik kepada Allah Taala, bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosanya. Dan insya Allah Allah benar-benar akan mengampuni semua dosanya dan akan merahmati dia. Namun, jika seseorang tidak pernah beramal, tidak pernah melakukan ketaatan, dia selalu bermaksiat, kemudian dia berangan-angan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukan husnudzan, ini bukan berprasangka yang baik kepada Allah wa ta'ala. Pada hakikatnya hamba yang seperti ini adalah hamba yang tertipu dengan angan-angannya. Ya, karena hamba yang berprasangka baik kepada Allah adalah hamba yang pasti beramal. Dia beramal soleh, baru kemudian
dia berprasangka bahwasanya Allah akan menerima amal solehnya, dan insya Allah Allah pasti akan menerima amal solehnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.